Sekarang mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami di dalam doa. Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mohon kepadamu Tuhan supaya Engkau menyertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, menerangi mata hati dan pikiran kami supaya apa yang kami sampaikan adalah pengajaran dari Roh Kudus. Kami mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam Alaikum BCM Hamasiah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara memahami ucapan Kristus dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 46 dengan pendekatan tekstual, logis, dan teologis, serta kontekstualisasi doa Kristus ini dalam kehidupan praktis. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan pertama yang muncul perihal doa ini ialah, ada apa dengan doa ini? Ada apa dengan ucapan Yesus ini? Kalau Yesus adalah Allah, mengapa Allah meninggalkan Allah? Saudara, tidaklah heran kalau doa dan ucapan Kristus ini telah menjadi bahan ejekan, olokan, hujatan, dan serangan dari orang-orang di masa Kristus sedang disalib. Kemudian oleh para polemikus yang menyerang iman Kristen selama berabad-abad sepanjang sejarah gereja Kristus. Juga dari para penyesat-penyesat, bidat-bidat yang tidak percaya akan kealahan Kristus sampai pada masa kini. Saudara, pendekatan tekstual kitab Injil Matius 27 ayat 46 ini dalam iman rasuliah tidak terpisahkan dari karya agung penebusan Kristus sebagai firman yang menjadi manusia dan satu kesatuan sebagai karya Allah Tritunggal. Mari kita melihat perbandingan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 serta Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia di ayatnya yang ke-14 ini. Dan diam di antara kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika firman itu menjadi manusia, ia disebut Yesus, anak tunggal Bapa satu-satunya. Kenapa tunggal? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, dalam keadaannya sebagai manusia ini, teks Matius 27 ayat yang ke-46 ini merupakan salah satu ucapan agung Kristus di kayu salib dari 7 ucapan agung Kristus di salib. Saudara, ketujuh ucapan agung Kristus di salib itu merupakan harmonisasi dari keempat kitab Injil. Mari kita lihat ketujuh perkataan agung Kristus di salib. Lukas pasal yang ke-23 ayatnya 34 berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan yang kedua, Lukas 23 ayat 43, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ucapan yang ketiga, Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Ucapan yang keempat, Matius pasal yang ke-27 ayat 46, Markus 15 ayat 34, Eli, Eli, lama sabachthani.
Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang akan kita lihat hari ini. Kemudian yang kelima, Yohanes 19:28, aku haus. Yang keenam, Yohanes 19 ayat 37, sudah selesai, tetelestai. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-4, dia adalah ucapan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketujuh ucapan agung Kristus disalib ini merupakan harmonisasi yang ada di dalam keempat kitab Injil. Saudara, mari kita lihat latar belakang, makna, doa, dan tujuan ucapan Kristus. Eli, Eli, lama sabachthani. Latar belakang ucapan Yesus disalib ini adalah kutipan syair nyanyian dan doa yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada bagian peringatan Hari Raya Purim, yaitu kutipan doa dari kitab Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Merupakan nubuat doa pengharapan akan penebusan yang secara tepat telah digenapi ketika Kristus mengucapkannya di kayu salib. Kalau orang tidak mengerti latar belakang ini, maka dengan mudah sekali orang memisahkan makna ini seolah-olah Allah meninggalkan Allah. Padahal ketika Kristus mengucapkan ini, ia sedang menggenapi bacaan doa itu. Nah, ketika saya dengan teman-teman waktu itu, kami ada 7 orang ke Israel. Persis hari itu adalah hari raya Purim. Itu adalah hari raya modern. Tetapi hari raya Purim ini adalah hari raya yang diperingati oleh orang-orang Yahudi yang saat itu ada di dalam pembuangan. Di benteng Susan mereka merayakan kemenangan mereka atas kejahatan yang dirancang oleh Haman terhadap orang-orang Israel. Melalui Ratu Esta, mereka diselamatkan, mereka dibebaskan. Rencana jahat yang dirancang oleh Haman justru menimpa dirinya sendiri. Bagaimana peristiwa besar inilah yang dirayakan sebagai Hari Raya Purim. Itulah sebabnya Mazmur 22 ayat 1 sampai 5 ini selalu dibacakan oleh mereka. Mari kita lihat bacaannya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi aku tidak tenang. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2 yang baru kita baca tadi adalah Mazmur Ayelet Hasaka atau Rusa betina di kala fajar. Adalah sebuah doa dan syair nyanyian yang dibacakan oleh orang Yahudi pada hari raya Purim dengan bertujuan untuk mengingat kembali peristiwa keselamatan dari pemusnahan bangsa Yahudi dari rencana jahat Haman. Saudara, dalam konstruksi inilah frasa ini diucapkan oleh Kristus ketika ia menggenapinya. Jadi ini bukanlah doa putus asa. Ini bukanlah doa kecewa ketika ia mau disalib. Sebaliknya, konstruksi doa dan ucapan Kristus ini adalah totalitas doa akan pengharapan kekal dan ucapan percaya akan keselamatan meskipun ia harus menderita. Ayat 4 dan 5 Mazmur 22 ini, saudara, dengan jelas mengatakan, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jadi ayat ini selanjutnya menjelaskan bahwa orang yang percaya itu tidak akan mendapat malu. Jadi doa Kristus ini adalah doa pengharapan. Kita bandingkan dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan.
Jadi ketika Kristus mengucapkan doa ini, ia sedang menunjukkan bahwa ketika orang percaya akan keselamatan di dalam Kristus itu, mereka tidak akan dipermalukan. Kutipan ini, jadi kutipan Alkitab yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat yang ke-11 ini adalah Yesaya 28 ayatnya yang ke-16. Artinya, saudara-saudara, bahwa ucapan Eli, Eli lama sabachthani atau Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku adalah totalitas doa pengharapan kekal tanpa syarat. Sebuah doa yang sungguh-sungguh bersandar, berharap dan bergantung pada kasih Allah, pada keadilan Allah sepenuhnya. Kita melihat bagaimana totalitas doa pengharapan kekal tanpa syarat itu dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Totalitasnya sebagai Mesias yang menderita. Jadi ia sedang menunjukkan kepada kita bahwa ialah Mesias yang rela menderita demi menebus dosa-dosa kita dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, apa alasan ucapan ini dipandang sebagai penggenapan nubuat kitab suci? Di dalam Alkitab, alasan inilah juga yang diselidiki oleh para nabi sebelumnya dalam perjanjian lama, yaitu segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Roh Kristus yang ada di dalam mereka, roh Allah yang ada di dalam mereka itu tadi berbicara bahwa Mesias itu memang harus menderita. Kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Dan mereka yang meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi roh Allah itu, saudara-saudara, yang ada di dalam mereka, di dalam para nabi, di dalam Alkitab perjanjian lama, telah memberi kesaksian tentang penderitaan. Karena selama ini mereka punya perspektif bahwa Mesias itu tidaklah seperti ini. Namun roh Allah menjelaskannya, ini dia. Ide mengenai keselamatan yang tersedia melalui Mesias yang menderita ini tercermin di dalam doa Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Totalitas doa Kristus itu menunjukkan bahwa ialah Mesias yang dikatakan di dalam Yesaya 53, dialah hamba yang menderita itu. Merupakan rahasia bagi para nabi, bahkan sesungguhnya juga bagi semua orang Yahudi sebelumnya, tetapi dinyatakan kepada kita pada masa kini. Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27 mengatakan seperti ini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudara, inilah dia rahasia yang tersembunyi yang ingin dan rindu diketahui. Sebab ide mengenai keselamatan tersedia melalui Mesias yang menderita ini, saudara-saudara, sulit dipahami oleh orang-orang Yahudi dan para nabi pada masa itu. Akan tetapi ketika roh Allah itu hadir di dalam mereka, Alkitab ditulis bagaimana hamba Tuhan yang diutus itu, atau Mesias
itu, atau Kristus itu, atau Juru Selamat itu, bahwa ia memang menyelamatkan dengan cara menderita. Setelah itu ia akan datang kembali untuk menghakimi tanpa harus menderita lagi. Itulah yang disebut dengan pengharapan penuh bahagia bagi kita. Saudara, ide dan makna doa dan ucapan Kristus, Eli, Eli lama sabachthani ini menjadi terang. Kalau kita melihat penjelasan Kristus setelah Kristus bangkit, menjadi sangat jelas sekali. Setelah Kristus bangkit, ia menjelaskan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 25 dan 27 kepada dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Para nabi, meskipun mereka tidak setuju dengan ide keselamatan mengenai Mesias yang menderita itu, mereka harus menulis, menyampaikan itu. Karena harapan mereka Mesias itu tidak seperti itu. Tetapi Mesias menulisnya demikian, menyampaikannya demikian. Dan Kristus berkata, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Menjadi terang ketika Yesus menjelaskannya kepada dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Rasul Petrus juga menerangkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 yang ke-18 mengenai Kristus yang menderita itu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Mesias yang diutusnya harus menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah relevansi ucapan agung dan makna doa Kristus Eli Eli lama sabachthani ini dalam kehidupan praktis kita pada masa kini? Mari kita melihat relevansinya yang pertama dari doa, makna doa Kristus Eli Eli lama sabachthani dalam kehidupan praktis. Yang pertama adalah bahwa realitas penderitaan hidup tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat, bandingkan Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengucapkan ini dalam penderitaannya. Saudara-saudara, saya seringkali mengulang bahwa sepanjang 37 pasal kitab Ayub, Allah tidak mengatakan apa-apa tentang penderitaan Ayub. Allah tidak berbicara apa-apa tentang penderitaan Ayub. Eksistensi penderitaan itu tidak ditanggapi oleh Tuhan. Tetapi yang ditanggapi oleh Tuhan adalah sikap Ayub. Baru pasal 38 sampai 42 Tuhan ngomong. Saudara tahu kenapa demikian? Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ketika Kristus yang adalah firman itu menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, ia menderita, ia disalib, ia diolok, dicaci, dimati. Eksistensi penderitaannya itu sama sekali tidak menggagalkan rencana Allah. Justru ia datang untuk itu. Yang kedua, eksistensi penderitaan hidup kita tidak akan pernah dapat menghalangi pertolongan Tuhan. Walaupun realitas kita menderita, walaupun kita mengeluh tentang penderitaan ini, kita mempertanyakan penderitaan itu. Bahkan saat kita menderita, kita sudah sama sekali tidak lagi berhak akan pertolongan. Tapi tidak akan dapat menghalangi Tuhan yang akan menolong.
Kita bandingkan Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18 mengatakan seperti ini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia sendiri menderita. Ia Mesias yang menderita, maka ia dapat menolong mereka yang menderita. Saudara cari, di manakah ada Allah yang seperti ini? Ia rela menderita demi umatnya. Inilah yang dilakukan oleh Kristus untuk saya dan saudara. Ia membayar dengan harga yang tunai, lunas dibayar demi untuk menolong kita. Itulah sebabnya kita seringkali berkata, Tuhan, Engkaulah penolong hidupku. Penderitaan kita, realitas penderitaan kita tidak dapat menghalangi Tuhan untuk menolong kita. Dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana caranya? Kalimat yang pertama berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu. Orang yang tidak mengerti makna doa Kristus Eli Eli lama sabatani ini, saudara-saudara, memang mencemooh. Para polemikus menyerang iman Kristen itu. Mereka beranggapan Kristus itu gagal dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tidak memahami latar belakang dari teks ini, saudara-saudara, mereka akan mengatakan demikian. Tapi bagi kita yang memahami, yang mengetahui makna, maksud dan tujuan ucapan ini sebagai penggenapan atas setiap kebenaran, maka bagi kita itu merupakan sebuah kekuatan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ketika kita sedang menderita, kita ingat bahwa Kristus sendiri telah menderita untuk kita. Yang ketiga, relevansi makna doa Kristus Eli Eli lama sabatani dalam kehidupan praktis kita pada masa kini ialah eksistensi penderitaan selalu dipertanyakan, seperti mengapa Yesus rela kelihatan gagal ketika disalib. Akan tetapi penderitaan itu memang selalu mendahului kemuliaan Allah. Penderitaan itu selalu mendahului kemuliaan Allah. Mari kita bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 17 dan 32 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah anak, kita adalah ahli waris dari janji-janji Allah itu. Kita adalah warga negara dari kerajaan surga, dan kita juga adalah warga negara bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita berhak menerima janji-janji Allah itu. Namun Alkitab berkata, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi tidak mungkin terlepas dari Kristus. Siapakah Kristus yang saudara dan saya percaya? Ialah Kristus yang menderita. Berbanding terbalik dengan cerita pada masa kini bahwa kalau ikut Yesus, kita berjalan seperti di atas permata dan permadani. Kalau kita bersama dengan Kristus memang menderita, tetapi Alkitab berkata supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaan karena Kristus bersama dengan Kristus itu mendahului kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Dia. Ayatnya yang ke-32 mengatakan, Roma pasal 8 ini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus untuk kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, total
Allah terberikan segala-galanya untuk saya dan saudara. Mengapa? Karena di mata Tuhan kita amat berharga. Saudara, kalau Kristus mati untuk kita, berapa harga kita? Banyak kali nyawa hari ini tidak berharga, seolah-olah hidup ini tidak berharga. Tapi Kristus menilai hidup saya, hidup saudara dengan nyawanya. Inilah dia arti dari doa Eli Eli lama sabatani. Jadi aplikasi konstruksi doa dan ucapan Kristus ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, bagi kita yang percaya pada masa kini adalah doa terhebat yang menggetarkan jiwa raga kita. Sebagai totalitas doa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap raga, dan juga sebagai orang-orang yang senantiasa bersandar, berharap, dan bergantung kepada Tuhan dalam konteks teologi penderitaan, yaitu penderitaan menuju kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Kristus yang telah dimuliakan. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara-saudara mengalami penderitaan, mari kita bersama-sama dengan Kristus supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah di balik penderitaan yang kita alami. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami memang hidup menderita di tengah-tengah dunia ini, tapi kami tahu, kami ingat Engkau telah menderita untuk kami. Berapa nilai nyawa kami hari ini? Nyawa banyak tidak berharga, tetapi di matamu Engkau telah membayar lunas dengan darahmu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami berguna, berarti dan mulia di matamu. Karena Kristus yang menderita untuk kami hari ini, Ia telah sudah dipermuliakan oleh kebangkitannya. Mari oleh kuasa kebangkitan Kristus kami hidup memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.